Selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Malam telah berlalu, pagi baru telah tiba. Kasih Tuhan tetap menyertai kita. Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Firman Tuhan yang kita renungkan pagi ini 2 Tawari 16 ayat 10. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan belihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara, sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudaraku, dalam suatu kunjungan ke seorang warga jemaat yang dirawat di rumah sakit, kamar perawatannya tenang sekali dan tidak sedikit pun suara dari luar terdengar. Padahal lokasinya tidak jauh dari jalan raya yang sibuk. Saya melihat mobil mundar-mandir melalui jendela. Padat sekali. Lalu dalam kepenasaran, saya membuka sedikit jendelanya. Langsung suara deru mobil dan klakson riuh terdengar masuk. Spontan saya tutup lagi. Maka kamar itu tenang kembali. Tidak ada suara sedikit pun masuk. Itulah namanya ruang kedap suara. Suara sekeras apapun tidak bisa tembus ke sebuah kamar yang kedap suara. Bagaimana jika ada orang yang telinga dan hatinya tidak mau mendengar suara apapun dari luar? Ia tidak peduli suara dari siapapun. Ia terus melakukan apa yang dalam penilaiannya benar. Wataknya laksana kamar kedap suara tersebut. Saudaraku, Raja Asa memerintah 41 tahun, menandakan betapa hebatnya dia, sehingga bisa berkuasa selama itu. Orang yang berkuasa di sebuah jabatan bisa dua kemungkinan. Dia berhasil dan sangat disukai, atau dia berkuasa dengan tangan besi yang tidak suka dibungkam. Sosok Raja Asa merupakan figur yang sukses. Ia hebat. Dia politikus yang licin bagai belut. Untuk mengalahkan seseorang, dia sangat cerdik. Jika pakai jalan kekerasan tidak mempan, dia pakai pendekatan suap. Dia tahu salah satu kelemahan manusia adalah pada nafsu terhadap harta. Lalu, buat seorang nabi kiprah Raja Asa ini tentu saja menjadi sasaran nasihat. Nabi Hanani melihat ada ketidakberesan di matanya. Raja Asa mengelola kekuasaan tidak sesuai keinginan Allah. Raja Asa lebih bertumpu pada kekuasaan. Dia tidak bersandar pada Allah. Saudaraku,
Suara nabi mencerminkan keinginan Allah. Dalam hal ini, agar Raja Asa memperbaiki diri. Tapi, sebagai orang yang kedap suara, ia tidak menggubris suara kenabian. Suara kejujuran nabi dinilainya mengganggu, karena tidak berupa pujian dan dukungan. Akibatnya, Raja Asa marah kepada sang nabi, sekaligus kepada rakyat yang menyuarakan pesan yang sama. Raja itu mengganjar mereka dengan hukuman penjara. Di mata Raja Asa, suara kebenaran yang diutarakan mereka merecoki kekuasaannya. Saudaraku, Alkitab menyatakan bahwa karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Artinya, ada masa di mana orang yang tertutup atas ajaran yang benar, termasuk nasihat yang benar, mengingat suara seperti itu mengusik ketenangannya. Sebab bukankah suara kejujuran berkata, salah adalah salah, dan bodoh adalah bodoh, seperti yang dikatakan Nabi Hanani. Saudara, di akhir pekan ini, kiranya kita terbuka atas suara yang ingin memperbaiki diri kita. Selama pekan ini, tentu ada ucapan, tindakan, dan keputusan yang keliru yang lahir dari diri kita. Tatkala ada suara kebenaran datang, terlebih suara kebenaran dari Allah, kita patut menyambutnya. Jangan kedap suara atasnya. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk terus memperbaiki diri dan mengikuti suara kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.